sampai 60 tahun, 70 tahun. Kok nggak ada yang ngamen yang muda-muda ini? Tanggal 30 Oktober tahun 2006, saudara, dengarkan. 30 Oktober 2006, itu seumur-umur hidup kami baru melihat diundang ke pernikahan yang 80 tahun, saudara. Bayangkan, wah saya sibuk sesempatkan datang. 80 tahun kawin kayak apa ini orangnya? Sudah lemah, nggak lumpuh. Dua pengantin itu masuk orang itu dalam kursi roda. Si kakek umur 113 tahun. Berarti dia menikah umur berapa itu ya? 20. Enggak tahu. Oh 103. Ya 103 tahun. Si oma umur 97. Anak menantu sudah mati semua. Yang ngarahkan cucu cicitnya hari itu. 80 tahun kawin, saudara. Apa nggak luar biasa? Walaupun ngomongnya lemah tapi masih jelas. Mereka masih bisa guyon. 80 tahun kawin itu hebat sekali. Maka itu mari dalam hidup kita, kalau kita bisa jaga pernikahan kita karena kasih. Jadi yang ada nanti adalah saling mengenal. Saudara, walaupun tinggal satu tempat tidur sekian tahun, ternyata manusia itu adalah hal yang unik. Nggak bisa ditebak kemauannya, perasaannya, betul nggak? Nggak bisa ditebak. Karena kita ini hidup, berkembang terus ide kita itu. Maka itu yang sisa cuma satu. Sampai tua nanti mengenal. Nah, kalau saudara belajar psikologi, saudara belajar dalam hidup berhubungan, maka dunia punya satu filsafat, punya satu falsafah, punya satu hukum. Untuk bisa saling mengenal, dengarkan, cuma satu, bergaul. Betul? Nggak ada cara lain. Nah, dalam bergaul, maka kita harus siap mengalami yang tidak enak. Kalau kita bergaul, bersahabat, ingin punya teman, tapi begitu ada yang nggak enak, kita tolak, maka kita nggak akan berteman. Maka, kalau terjadi gesekan, saya minta saudara jawab pertanyaan saya. Mungkin tidak kalau ada dua orang atau lebih bersahabat selama 4 tahun, tapi mereka nggak pernah ribut. Kira-kira persahabatannya asli atau semu ini? Pasti semu. Betul bukan? Mengapa? Justru gesekan, justru salah paham, justru benturan. Itu bagus. Supaya kita mengenal. Kalau kita punya benturan, kalau kita harus mengalami gesekan, ini gak cuma suami istri, tapi untuk segala kehidupan kita, dengan partner kerja, dengan sahabat, dengan teman segala macam, maka yang muncul adalah kata ini. Oh, ini toh dia. Aku sekarang tahu, ternyata sifatnya begini. Sejelek apapun, maaf misalnya, sejelek apapun sifat yang kita tahu pada saat itu, jangan putuskan persaudaraan atau persahabatan. Betul? Karena kita mau belajar mengenal. Dan tunggu, entah berapa waktu kemudian akan muncul sifat yang lain lagi. Oh, satu lagi, saya belajar sekarang, dia begini. Nah, begitu pula seumur hidup kalian. Jadi, dalam pernikahan harus sering ada surprise. Oh, ini dia. Aku baru tahu satu lagi sekarang. Kalau perlu catati, punya logbook. Tahu itu catatin. Tanggal sekian bulan sekian aku belajar dari istriku, dia begini. Misalnya kalau makan ternyata dia tuh nggak bisa pakai sendok, pakai tangan misalnya. Itu cuma contoh saja. Taruh di logbook saudara. Saudara sampai perkara-perkara kecil. Kenapa dalam banyak hal yang sudah menikah, dengarkan ini. Ajari mereka dua. Suami istri kalau ribut, itu pasti bukan karena hal-hal yang besar. Betul nggak? Maka orang Jawa berkata, nggak mungkin ada orang kesandung gunung. Goblok betul, kesandung gunung itu bagaimana? Kalau kita ribut pasti yang kecil-kecil bukan? Nah, ingat itu. Yang kecil-kecil, masalah nutup pintu, matikan lampu, matikan air keran. Betul? Yang sudah menikah, nanti naruh sandal, bisa ribut. Kancing putus, bisa ribut. Apalagi kayak ngomong mencet odol, betul. Yang satu mau dari tengah, satu mau dari bawah, ribut juga. Pokoknya perkara-perkara kecil. Nah, semua itu baik untuk kita saling mengenal. Oh, ini istriku, ini suamiku. Jadi kalau kalian menggunakan prinsip Alkitab ini, itu semua ada di dalam Efesus pasal 5. Maka semua kesalahpahaman, gesekan, benturan, ketidakcocokan
itu nggak akan diperbesar, nggak akan diperpanjang. Akan berakhir dengan kalimat, oh ini istriku, oh ini suamiku. Sampai di situ. Kalau saudara membiasakan diri dalam pernikahan seperti ini, percayalah rumah tangga saudara aman luar biasa. Tadi pagi saya baru ngajar bahwa ada pembicaraan tentang anak-anak yang pintar. Kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6 pintar. Begitu masuk SMP, kenapa dia turun? Saya bilang, jangan bilang anak itu bodoh. Ini penting. Nomor 1, karena saya seorang pendidik, saya membawai banyak sekolah, maka nomor 1, anak-anak yang tadinya nilainya bagus, tiba-tiba hancur nilainya. Bukan karena bodoh. 90% kurang lebih penyebabnya adalah sejak bulan yang lalu, papa mamanya sering ribut. Saudara bayangkan, bagaimana anak bisa belajar dengan tenang. Kalau tengah tidur jam 9, jam 10, tiba-tiba 2 orang ini berkelahi, maki-maki, bentak-bentak, pukul pintu. Mana anak ini bisa tenang belajar, betul tidak? Akan terganggu pelajarannya. Mereka cuma bisa menangis, nggak berani ngomong, kenapa ribut, lalu pagi-pagi harus bangun ke sekolah. Bagaimana bisa belajar yang baik? Maka itu orang-orang tua, papa mama, mari kita sadar, anak-anak itu akan bahagia. Maka itu saya selalu menggunakan prinsip ini. Nggak muluk-muluk. Nomor 1, cuma 2 aja. Suami istri, jujur ya sekarang ini, walaupun sudah tua-tua. Awas kalau sudah tua-tua menikah, terus ada seperti romantis, terus seperti bisa guruan. Jangan kayak anak muda. Salah ngomong itu. Justru sudah tua-tua semakin lucu kalau kawin. Supaya tetap awet muda. Enggak, amin lagi yang lain itu. Janjinya besok ya. Berapa tahun pun nanti umurmu. Nah, dengarkan ini. Papa mama, suami istri, dengar. Enggak banyak, 2. 1. Kapan terakhir kali kita berdua suami istri bergurau dan kritik-kritikan di depan anak-anak? Kapan terakhir kali? Ingat itu. Yang kedua, sederhana sekali. Kapan terakhir kali? Simpel saja. Kita mengucapkan atau kita memberikan sesuatu, nggak harus benda yang mahal, kepada pasangan kita. Anak-anak akan bahagia sekali kalau mereka lihat kita seperti itu. Betul tidak, saudara? Anak-anak akan bahagia sekali. Maka itu, ketika Tuhan Yesus diundang ke pesta kawin, mujizat pertama Tuhan Yesus dari pernikahan, ketika terjadi pertama mujizat justru bukan di orang sakit, orang mati, tidak, tapi di pesta nikah. Apa yang dia buat kita masih ingat? Air jadi anggur, bukan? Nah, anggur dalam Alkitab itu adalah lambang sukacita. Maka suami istri, kalau sepanjang usia pernikahan kita yang terakhir ini nggak ada sukacita lagi. Ingat saudara, kalau rumah tangga kita suami istri nggak ada sukacita lagi, berarti kita sudah bosan. Loh, betul tidak? Bahaya kalau sudah bosan, bahaya sekali. Jangan terjadi pada pernikahan kita bosan. Maka itu ada anggur baru, sukacita terus setiap hari. Berkat Tuhan akan nyata. Sukacita pernikahan kita nggak cuma untuk suami istri, nggak cuma untuk anak-anak. Bayangkan berapa besarnya modal perusahaan yang kita punya. Berapa ratus miliar misalnya, hampir triliun misalnya. Tapi kalau hampir tiap pagi mau berangkat kerja ribut dulu di rumah, bagaimana kerja bisa tenang? Berapapun modalnya nggak akan ada arti karena nggak ada sukacita. Maka itu anggur sukacita kalian tidak boleh kurang. Yohanes pasal 2. Secara wajar manusia itu kalau bangun pagi pasti ngecek saldo. Ada berapa hari ini? Betul nggak? Apalagi harga saham lagi hancur begini. Tapi buat kita semua pernikahan Kristen, kalau pagi bangun jangan ngecek saldo. Ngeceknya adalah masih ada sukacita nggak untuk kita berdua. Maka itu suatu hari saya tanya pada Papa di surga, Papa beri saya 1 ayat saja untuk menjadi ukuran, barometer istilahnya. Apakah pernikahan kami ini masih aman atau tidak? Karena saya sering ngajar di banyak orang yang bukan Kristen, jadi saya meminta Papa praktis-praktis tunjukkan. Ya ternyata ditunjukkan ayatnya.
Saya akan bacakan ayat itu. Kejadian pasal yang kedua